Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, trailer teaser official Thor Love and Thunder akhirnya rilis juga ya guys. Setelah berbulan-bulan kita digantungin, ternyata rilis juga kemarin malam. Nah, dan hari ini aku akan ngebuat video review detail penjelasan breakdown Easter egg scene per scene dari teaser awal Thor Love and Thunder ini. Aku pikir bakal akan dirilis full trailer official ya, tapi ternyata masih teaser dulu di awal. Tapi nggak apa-apa deh, daripada nggak ada sama sekali ya. Oke, nggak usah banyak bacot, let's check it out. Oke guys, sebelum kita mulai, kita breakdown dulu ya poster dari teaser Thor Love and Thunder ini. Kita semua bisa melihat di poster ini kalau batu atau tebing yang dipijak oleh Thor ini mirip dengan benua Australia. Itu ngepresentasiin Chris Hemsworth, pemerannya itu sendiri yang memang berasal dari Australia. Agak-agak mirip dikit lah ya teman-teman semuanya. Oke, next kita lihat teasernya. Scene awal kita lihat flashback Thor, terlihat Thor kecil yang sedang berlari di hutan pada waktu di Asgard. Scene berubah menjadi Thor yang beranjak remaja. Terlihat di sini dia memakai kostum klasik Thor, persis seperti versi komik. Mirip sama varian Loki di series Loki. Dan Thor versi remaja ini mirip saudaranya Chris, yaitu Liam Hemsworth, tapi kayaknya bukan ya. Next kita lihat Thor dewasa yang ikut berlari juga dengan kostum Thor yang versi lama. Berikutnya kita lihat Thor dengan kostum komik akurat di komik Gore the God Butcher menggunakan mantel berbulu dan cape merah. Thor berjalan di tengah kobaran api dengan membawa Stormbreaker. Dengan raut wajah yang serius, sudah pasti ya ini scene battle pertarungan antara dia dan Gore. Kemudian next kita lihat Thor menancapkan Stormbreaker-nya di tanah dan mengubur ujung tongkatnya. Karena tongkatnya berasal dari dahan ranting badan Groot, maka make sense ya kalau dia mengubur ujungnya lagi ke tanah. Thor seperti hendak mau pensiun jadi superhero pada sebuah tempat yang indah sekali dengan pohon besar yang terlihat sangat tua di atas ujung tebing. Pohon ini menggambarkan pohon kuno mitologi Nordik atau Norwegia, yaitu Oak Tree atau pohon oak. Dipercaya sebagai pohon suci bangsa Nordik yang menggambarkan kebijakan dan kebaikan. Terlihat di sini mataharinya hendak terbenam dengan ada bulan, planet bercincin, dan juga matahari yang banyak ya. Sinematiknya indah banget ya guys, bagus sekali. Next kita lihat Thor yang sedang bertapa di pohon oak ini. Dilihat dari tatanan rambut dan bajunya yang compang-camping, kayaknya dia sudah bersemedi lama di pohon ini. Berbeda ketika scene dia awal datang masih memakai kostum Thor lengkap dengan jubahnya. Dengan narasi di background Thor yang berkata, tangan ini dahulu digunakan untuk berperang, kini hanya sebagai alat perdamaian. Aku perlu mencari tahu siapa aku sebenarnya. Jadi si Thor ini kayaknya kehilangan tujuan hidup. Seperti di akhir Avengers Endgame, di mana dia berkata kepada Valkyrie, ini pertama kalinya dalam ribuan tahun Thor tidak memiliki tujuan. Secara keluarganya semua sudah binasa dan New Asgard juga sudah diserahkan kepada King Valkyrie. Akhirnya Thor di akhir Endgame ikut berpetualang dengan Guardian of the Galaxy. Dan juga di scene ini Thor sudah kurus, tidak gemuk lagi. Jadi pastinya saat berpetualang dengan Guardian of the Galaxy, dia nge-gym kembali workout. Jadi tujuan Thor bertapa di pohon oak ini adalah untuk menenangkan pikirannya dan mencari arti hidup dan tujuan dirinya selanjutnya. Next kita lihat intro opening Marvel Studio kayak biasa. Kemudian scene terlihat Thor gendut sedang workout kardio tapi menggunakan rantai raksasa di sebuah gua yang gelap ya. Terlihat dia menggunakan topi bertuliskan Strongest Avengers atau Avengers terkuat. Mirip seperti yang Thor katakan untuk mengaktifkan pesawat di Thor Ragnarok. Next terlihat tengkorak dari raksasa yang dililit dengan rantai besar yang digunakan Thor untuk latihan. Tengkorak ini tengkorak siapa ya guys? Terlihat dia ini seperti terikat dengan rantai itu. Tengkorak Frost Giant kah? Dwarf atau monster biasa? Gimana pendapat kalian? Next kita lihat Thor yang membuka jubahnya dan diserang dengan tembakan berwarna putih. Di sini dia mengenakan kostum Ravager bersama dengan Guardian of the Galaxy. Terlihat juga ada Mantis dan Peter Quill dan bangsa alien berkulit biru. Kok mirip Avatar ya, biru-biru? Bangsa berkulit biru itu kalau di Marvel banyak. Ada Interdites, Etherreals, Lupomoids, jadi masih banyak kemungkinan siapa bangsa ini sebenarnya. Di sini merupakan scene perjalanan Thor ketika sedang berpetualang bersama Guardian of the Galaxy. Mungkin ini di awal-awal film ya. Di sini kostum Mantis dan Peter sudah berubah ya teman-teman. Next scene kita juga lihat Groot, Rocket Raccoon, Nebula, dan Peter juga Thor. Kemudian di scene ini juga terlihat si Kraglin yang menggunakan panah dan sirip kekuatan Yondu. Bisa kelihatan di celananya ada cahaya merah panah bersiul mematikan Yondu. Di sini mereka hendak menyerang musuh dan melindungi bangsa alien biru ini. Dan Thor kostumnya juga sudah berubah berganti seperti yang sering ia lakukan di film. Kemudian kita lihat scene kapal Guardian of the Galaxy yang pergi melewati lompatan keluar angkasa. Terlihat ini tempat yang berbeda dengan scene di awal tadi ya. Karena di sini lebih banyak seperti
tumpukan sampah, dan tone warnanya pun juga berbeda. Dengan scene Thor dan Korg yang tersenyum seperti mengucapkan selamat tinggal. Mungkin di scene ini ya teman-teman, awal perpisahan Thor dan Guardian of the Galaxy. Terlihat di sini ada Korg menggunakan kostum barunya dengan sabuk emas berlambang kepala kambing bertanduk. Dengan background narasi Thor berkata, aku mau pilih jalan sendiri. Untuk menjalani hidup, masa pahlawan superku juga sudah berakhir. Jadi emang si Thor ini betul-betul sudah pengen sekali pensiun ya guys. Ia merasa perjalanan ribuan tahun kehidupannya sudah usai dan saatnya beristirahat. Next kita lihat New Asgard dengan batra atau perahu melayang Asgard yang ditarik dengan makhluk ajaib kambing Thor bernama Tooth-Gnasser dan Tooth-Grinder berwarna coklat. Kalau di komik berwarna putih. Di atas perahu terlihat ada King Valkyrie, Korg menggunakan mantel berbulu dan juga Thor. Di atas perahu tertulis cocktail, sejenis tulisan sign untuk tempat bar atau minum-minum gitu ya. Penampakan New Asgard juga sangat indah daripada di Endgame. Bangunannya sudah rapi, bagus dan mewah. Kemudian kita melihat scene penampakan dunia Olympian mitologi Yunani. Terlihat kota-kota Olympus ini berada di pegunungan tersentuh awan. Tempatnya besar dan luas, bertabur emas dan indah banget. Terlihat di sini ada energi yang datang, nggak tahu ya ini energi siapa, dari Thor kah atau serangan musuh. Kemudian terlihat Thor yang berada di atas perahu di tengah laut berciuman dengan cewek berambut biru. Di sini terlihat banyak orang pingsan di kapal, alat tembakan dan gurita raksasa. Nah di bagian ini scene-nya masih membingungkan aku ya. Sebenarnya ada pertempuran apa yang terjadi di laut ini? Kemudian terlihat batra perahu Thor yang sampai di sebuah planet mirip bumi atau memang benar ini planet bumi ya. Dan Thor dengan kostum berbedanya lagi berwarna biru emas. Gila ya, banyak banget kostumnya Thor ini. Total kita sudah melihat 4 kostum ya di film ini. Klasik kostum, Ravagers kostum, komik Thor 2012 kostum, biru emas kostum, dan juga kostum dia yang biasa. Terlihat di sini Stormbreaker-nya mengeluarkan energi berwarna kuning kekuatan Bifrost. Jadi Stormbreaker ini bisa memiliki kemampuan yang sama seperti Bifrost sebelumnya yang dipegang Heimdall, membuka portal Bifrost Rainbow Bridge seperti yang dilakukan Thor di Battle of Wakanda. Di sini ia terlihat senyum bahagia di atas perahu melayangnya ini ya. Kalau dilihat dari pemandangannya, ini kayak berada di luar angkasa. Kemudian terlihat ruangan aula mewah bangsa Olympian yang bertabur emas dengan arsitektur khas Yunani, melayang ratusan panah petir ala Zeus yang mengarah ke tangan dewa Zeus. Ia kemudian menangkap salah satu petirnya. Zeus akan debut pertama kali di film Thor ini, diperankan oleh Russell Crowe. Di sebelahnya terlihat 2 orang wanita, kemungkinan Hera dan Aphrodite. Bisa dilihat di sini rakyatnya sangat bergembira, bersukacita, bahagia. Mereka belum tahu aja ya, Gore akan datang membantai kalian semua. Kemudian terlihat Thor dan Korg yang saling tos tangan sambil bahagia. At least walaupun keluarganya Thor sudah mati semua, dia masih punya teman, kerabat, dan sahabat yang peduli dengannya ya. Next terlihat Thor dan Korg yang berdiri di atas tebing bersalju memandang sebuah makhluk putih yang maha besar banget. Ini scene terinspirasi dari panel komik Thor God the Butcher 2012. Mirip banget ya guys. Makhluk putih besar ini bernama Valigar the Behemoth, dewa pelindung perbatasan galaksi, pemenang turnamen Immortal 5 abad berturut-turut. Orang berkata Valigar the Behemoth bahkan bergulat dengan lubang cacing untuk happy-happy doang. Gila ya, kekuatannya maha dahsyat banget. Di komik, Valigar ini mati dibunuh Gore the God Butcher. Terlihat mukanya Thor di sini antara terkejut, frustasi, juga sedih campur aduk. Next kita lihat New Asgard yang terletak di Tonsberg, utara Norwegia, yang sudah menjadi pusat wisata sebagai jantung perekonomian New Asgard. Bisa dilihat ada mobil tour guide, kapal-kapal pesiar para pewisata mancanegara, dan anak-anak bermain. Bangunan di New Asgard juga sudah sangat bagus, berlapis emas dan keren banget. Terlihat perahu wisatawan melayang tapi nggak ditarik oleh kambing ajaib Thor ya, jadi kayak jalan sendiri. Jadi para Asgardian ini membuka tur wisata ya ke tempat mereka untuk biar dapat rezeki duit gitu ya. Kemudian terlihat di sini ada konferensi perkumpulan negara-negara di dunia. Menurut posternya mereka ini sedang konferensi berkaitan tentang emergency energi, dan di tengah-tengah ada King Valkyrie. Mungkin mereka sedang ngomongin tentang energi, lingkungan, environment gitu ya. Dan terlihat di sini scene mukanya King Valkyrie kayak nggak seneng gitu ya. Dan di sini ada Mick, si alien yang dari Sakar. Next lanjutin scene Olympian tadi, terlihat sentral kota Olympus dengan patung emas Zeus yang memegang petir besar banget. Indah banget. Bunga-bunganya, air terjun, dan penduduknya hidup damai dan sejahtera. Terlihat di sini ada Korg, Valkyrie, Thor, dan Mighty Thor Jane Foster maybe. Mereka datang ke Olympus untuk memperingatkan Zeus tentang kedatangan Gore the God Butcher. Next kita lihat Peter berkata, tatap saja mata orang yang kau cintai. Di sini kostum Mantis, Drax, dan Nebula mirip di Avengers Endgame saat menghadiri kematian Tony Stark. Dan terlihat di sini Mantis menggunakan tambahan alat di keningnya, seperti batu energi yang terhubung ke antenanya. Mungkin ini kekuatan barunya Mantis ya. Terlihat ini scene perpisahan Thor dengan kelompok Guardian
Guardian of the Galaxy, seperti di awal scene tadi. Next kita lihat Jane Foster aka Mighty Thor yang berhasil mengendalikan kekuatannya dan memegang palu Mjolnir yang pernah hancur oleh Hela. Namun di sini balik jadi bagus lagi. Penasaran sih guys aku, kok bisa ya kembali berbentuk palu padahal kan sudah hancur berkeping-keping. Di sini Jane Foster jadi Mighty Thor dan di komik dia ini terkena kanker. Nah, kalau versi MCU nggak tahu ya apa dia kena kanker atau enggak. Tangannya Natalie Portman di sini juga berotot ya. Duh, si Mbak Jane Foster ini akhirnya jadi hero. Biasanya dia jadi ilmuwan bareng si Darcy, tapi sekarang dia jadi superhero. Thor pun terkejut melihat ini, sama kayak dia terkejut ketika Vision berhasil mengangkat Mjolnirnya atau Captain America. Total sudah ada 6 orang ya yang bisa memegang palu Mjolnir. Odin, Hela, Vision, Captain America, Thor, dan Jane Foster itu sendiri. Terlihat mereka semua ini sedang battle di New Asgard di bumi. Ada mobilnya ya terlihat. Mungkin di sini Gore sudah menyerang dan bisa dilihat mereka ini seperti bertarung dengan monster Black Berserker yang dikendalikan oleh Gore the God Butcher. Terakhir kita lihat bulan rilisnya Thor yaitu Juli 2022, tepatnya mungkin 8 Juli 2022. Oke guys, itu dia ya breakdown Easter egg dan detail dari teaser awal Thor Love and Thunder. Memang ya sedikit sekali informasi yang bisa kita dapatin, karena kan ini masih teaser, belum official trailer. Dan juga kalian bisa koreksi ya kalau aku ada yang salah atau terlewat tentang Easter egg dan detail tersembunyi di scene per scene dari Thor Love and Thunder ini. Jujur ya, kalau pendapat aku pribadi, aku excited yang ngeliat teaser ini. Kayaknya film Thor Love and Thunder ini punya ide yang berbeda, cerita yang berbeda, lebih fresh daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena ada tambahan karakter baru ya, kayak misalnya Guardian of the Galaxy, ada Mighty Thor Jane Foster, King Valkyrie juga. Dan yang aku sukanya konfliknya nggak tentang Loki, Asgard dan Asgard lagi, tapi ini udah beyond dari semua itu, di atas semua itu, yaitu nge-explore dewa-dewa baru seperti Zeus, nge-explore Gore the God Butcher. Padahal kita di series Moon Knight baru aja diperkenalkan dewa-dewi Mesir ya, yang masih membingungkan kita. Ini kita sudah diperkenalkan lagi dengan dewa-dewi Olympus. Waduh, sebenarnya perkenalan dewa-dewa Olympus ini sudah pernah ya di Thor Ragnarok, karena di Sakar terlihat ada patung besar si Ares di situ. Di bawahnya patung si Hulk. Nah, si Ares ini ya juga salah satu dari dewa Olympus. Jadi mungkin si Ares ini akan kelihatan juga kali ya di film ini. Dan juga mungkin Hercules bisa juga muncul, karena kan mereka adalah Olympian. Di teaser awal ini tune-nya masih happy-happy, gembira gitu ya. Dan juga si Gore the God Butcher, Christian Bale juga belum ditampilkan scene atau footage-nya. Mungkin disimpan ya untuk nanti di trailer official. Aku juga sangat penasaran ya guys, kemana si dewa Zeus dan para Olympian ini selama invasi Thanos, snap Thanos, dan juga semua yang terjadi di Avengers Infinity War ataupun Endgame. Semoga nanti di film ini semuanya terjawab ya tentang keberadaan dan eksistensi dewa-dewa Olympian ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup dari aku untuk penjelasan hari ini. Gila guys, keren banget ya teaser trailernya. Oke, itu dia video penjelasan dari aku tentang Easter egg dan detail-detail. Semoga aja bisa membantu kalian untuk mengetahui apa-apa saja yang kalian lewatkan di teaser awal Thor Love and Thunder ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. See you next time.